Selamat malam, para penjelajah zona gaib. Dosa adalah utang yang tidak mengenal waktu. Ia bisa terkubur selama bertahun-tahun, tersembunyi di balik kehidupan baru yang kemerlapan. Tapi ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menagih. Malam ini, kita tidak akan pergi ke kuburan atau rumah kosong. Kita akan masuk ke sebuah apartemen mewah di Jakarta, tempat sepasang suami istri modern mengira mereka telah berhasil lari dari masa lalu mereka. Kisah ini adalah tentang sebuah suara yang datang dari tempat yang seharusnya kosong, menuntut hak yang pernah direnggut darinya. Siapkan diri Anda, karena teror ini lahir dari sebuah penyesalan. Bagi Kevin dan Sarah, unit apartemen di lantai 27 ini adalah simbol kesuksesan. Pemandangan kota Jakarta yang berkilauan di malam hari, perabotan minimalis yang mahal, dan kehidupan mapan yang mereka bangun setelah bertahun-tahun bekerja keras. Kebahagiaan mereka terasa lengkap saat dokter memastikan bahwa Sarah positif hamil setelah 2 tahun menikah. Itu adalah berita yang mereka tunggu-tunggu, sebuah awal yang baru. Namun, di balik senyum dan perayaan itu, ada sebuah rahasia kelam yang mereka kubur dalam-dalam. Sebuah keputusan yang mereka buat 10 tahun lalu saat masih mahasiswa miskin yang panik. Sebuah tindakan di sebuah klinik ilegal di gang sempit yang tidak pernah mereka bicarakan lagi. Mereka berjanji untuk melupakannya dan memulai hidup baru. Dan selama 10 tahun mereka berhasil. Gangguan pertama dimulai saat kehamilan Sarah memasuki bulan ketiga. Awalnya sangat samar. Di tengah malam, Sarah sering terbangun karena mendengar suara tangisan bayi yang sangat lirih. "Mas, kamu dengar nggak?" bisiknya pada Kevin yang tertidur pulas. "Dengar apa?" gumam Kevin mengantuk. "Paling juga suara dari unit lain. Tembok apartemen kan tipis." Sarah mencoba mempercayainya. Mungkin benar, mungkin hanya bayi tetangga. Tapi anehnya suara tangisan itu hanya terdengar olehnya dan selalu terasa begitu dekat, seolah datang dari dalam unit mereka sendiri. Seminggu kemudian, gangguan itu menjadi lebih nyata. Suatu pagi, setelah mandi air panas, Sarah melihat cermin di kamar mandi yang berhembun. Dan di permukaan cermin itu tercetak sebuah jejak tangan. Jejak tangan yang sangat kecil, sekecil telapak tangan bayi yang baru lahir. Jari-jarinya mungil dan sempurna. Jantung Sarah berdebar kencang. Ia sendirian di apartemen. Tidak mungkin ada anak kecil yang masuk ke kamar mandinya. Ia cepat-cepat menyeka embun itu, tapi bayangan jejak tangan kecil itu terus menempel di benaknya sepanjang hari. Malam itu, ia menceritakannya pada Kevin. Kevin, dengan segala logikanya, mencoba menenangkannya. "Mungkin itu bekas tanganmu sendiri pas ngelap cermin, sayang. Karena kecil, jadi kelihatannya aneh. Kamu lagi hamil, jadi lebih sensitif." Meskipun kata-kata Kevin terdengar masuk akal, Sarah tahu apa yang ia lihat. Dan ia mulai merasa takut pada apartemennya sendiri. Puncaknya terjadi saat mereka membeli sebuah baby monitor canggih, bukan untuk dipakai sekarang, tapi sebagai persiapan. Alat itu memiliki sensor suara dan video yang sangat sensitif. Karena penasaran, Kevin menyalakannya malam itu. Ia meletakkan unit kamera di sudut ruang tamu yang kosong, sementara unit monitor dengan layarnya ia letakkan di meja samping tempat tidur mereka. "Cuma mau tes jangkauan sinyalnya aja," kata Kevin. Mereka pun tidur. Sekitar jam 2 pagi, Sarah terbangun, bukan karena suara, tapi karena keheningan.
Ia menoleh ke arah baby monitor di meja. Layarnya menyala, menampilkan gambar ruang tamu mereka yang gelap dalam mode night vision. Tidak ada apa-apa. Tapi kemudian, dari speaker monitor itu terdengar suara. Bukan suara tangisan, melainkan suara napas yang kecil dan teratur. Seperti napas bayi yang sedang tidur pulas. Suara itu datang dari ruang tamu mereka yang kosong. Sarah menahan napas, tubuhnya kaku. Ia menyikut Kevin pelan. "Mas, bangun, dengar." Kevin membuka matanya dengan enggan dan langsung mendengar suara napas itu. Matanya membelalak. Mereka berdua terdiam, menatap layar monitor dengan ngeri. Lalu, suara napas itu berhenti, digantikan oleh sebuah bisikan. Suara yang sangat kecil, serak, dan penuh kerinduan yang keluar dari speaker monitor itu. "Ibu." Hanya satu kata, tapi kata itu cukup untuk meruntuhkan seluruh dunia mereka dan membuka kembali luka lama yang mereka kira sudah sembuh. Dosa mereka dari 10 tahun yang lalu tidak terkubur. Ia ada di sini, di apartemen mereka, dan ia tahu siapa ibunya. Kata ibu yang keluar dari speaker itu menjadi titik balik. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Malam itu, Kevin dan Sarah tidak tidur. Mereka hanya duduk berpelukan di tempat tidur dalam keheningan yang lebih menakutkan daripada suara apapun, seolah menunggu gangguan berikutnya. Tapi tidak ada lagi suara. Justru keheningan itulah yang paling mengerikan. Seolah dia sudah berhasil menyampaikan pesannya dan kini hanya menunggu reaksi mereka. Keesokan paginya, Kevin membuang baby monitor itu. Ia memasukkannya ke dalam tas, membawanya turun 27 lantai dan melemparkannya ke dalam bak sampah besar di basement, seolah sedang membuang bukti kejahatan. Tapi saat ia kembali ke unit mereka, ia tahu mereka tidak bisa membuang masalah ini semudah itu. Sarah sudah berubah. Wanita yang tadinya ceria dan penuh antusias menyambut kehamilannya, kini menjadi pendiam dan penuh waspada. Matanya terus bergerak liar mengamati setiap sudut apartemen. Ia mulai melakukan hal-hal aneh. Ia akan berbicara sendiri dengan suara berbisik, seolah sedang menjawab pertanyaan yang tidak didengar oleh Kevin. "Enggak, jangan di situ, nanti jatuh," bisiknya suatu kali saat melewati rak buku. "Sudah, jangan nangis lagi ya, ibu di sini," gumamnya saat sedang menatap dinding kosong. Ia mencoba mengajaknya berbicara, tapi Sarah hanya akan menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, "Dia cuma kesepian, Mas." Teror itu kini tidak lagi membutuhkan suara atau penampakan. Teror itu hidup di dalam kepala Sarah. Gangguan fisik yang terjadi pun seolah hanya untuk mengkonfirmasi delusi Sarah. Suatu hari saat Kevin pulang kerja, ia menemukan semua bantal sofa diletakkan di lantai, disusun membentuk sebuah benteng kecil. Di tengahnya ada sebuah selimut bayi. "Lagi buat apa sayang?" tanya Kevin hati-hati. "Dia kedinginan, lantainya dingin," jawab Sarah singkat tanpa menoleh dari kegiatannya memasak. Lain waktu, Kevin mendapati pintu kulkas terbuka. Sebotol susu segar terletak di lantai dengan tutup terbuka, sebagian isinya tertumpah. Saat ditanya, Sarah hanya berkata, "Dia haus." Kevin mulai putus asa. Ia membawa Sarah ke psikolog yang mengatakan bahwa Sarah mungkin mengalami prenatal depression dengan gejala psikosis dipicu oleh stres dan perubahan hormon.
Dokter memberinya resep obat penenang ringan, tapi obat itu tidak membantu, justru membuat Sarah menjadi semakin pasif dan lebih mudah tenggelam dalam dunianya. Puncaknya bagi Kevin adalah saat ia sedang bekerja di depan laptopnya. Ia merasakan ada yang menarik-narik ujung celananya, gerakan yang kecil dan berulang. Saat ia menunduk, tidak ada apa-apa. Tapi tarikan itu terasa begitu nyata. Ia berdiri dengan cepat, jantungnya berdebar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar hanya halusinasi Sarah? Atau ada sesuatu yang nyata di sini, dan hanya Sarah yang bisa melihatnya dengan jelas? Malam itu, ia terbangun sekitar jam 3 pagi karena merasa tempat tidurnya bergerak. Ia membuka mata dan melihat Sarah tidak ada di sampingnya. Ia mendengar suara pelan dari kamar sebelah, kamar yang sudah mereka siapkan untuk bayi mereka. Dengan perlahan, Kevin bangkit dan berjalan menuju pintu kamar bayi yang sedikit terbuka. Ia mengintip dari celah pintu. Pemandangan di dalam membuatnya membeku. Di tengah ruangan yang gelap, hanya diterangi cahaya remang dari jendela. Sarah duduk di lantai. Ia sedang menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lirih. Dan ia sedang mengayun-ayunkan tangannya seolah-olah sedang menimang bayi di pangkuannya. "Shh, tidur ya sayang, jangan ganggu adikmu. Nanti kalau adik sudah lahir, kita bisa main sama-sama," bisik Sarah pada udara kosong di pangkuannya. Kevin merasa seluruh darah di tubuhnya menjadi dingin. Sarah tidak hanya diganggu, ia sudah mulai menerima kehadiran itu. Ia sudah mulai berperan sebagai ibu bagi 2 anak. Satu yang ada dalam rahimnya, dan satu lagi yang seharusnya tidak pernah ada. Dan di dalam kegelapan itu, Kevin bersumpah, ia bisa melihat lekukan samar di pangkuan Sarah, seolah ada beban tak kasat mata yang sedang ditimangnya. Melihat Sarah menimang bayi gaib di kamar yang gelap adalah titik balik bagi Kevin. Ia sadar, ini bukan lagi masalah psikologis yang bisa disembuhkan dengan obat. Ada kekuatan lain yang bermain di sini. Kekuatan yang lahir dari dosa mereka sendiri. Dan kini, kekuatan itu sedang meracuni pikiran istrinya. Keesokan harinya, ia mengambil cuti dari kantor. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Sarah terus tenggelam dalam dunianya. Saat Sarah sedang tidur siang, sesuatu yang kini sering ia lakukan, seolah kelelahan karena mengurus 2 anak, Kevin mulai mencari. Ia membuka laptopnya, bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari jawaban di tempat-tempat yang selama ini ia anggap konyol. Forum-forum supranatural, artikel tentang arwah penasaran, dan kisah-kisah tentang gangguan gaib. Ia menemukan istilah bayi bajang, arwah janin hasil aborsi atau keguguran yang meninggal sebelum waktunya. Mereka seringkali kembali kepada ibunya, tidak selalu karena marah, tapi karena bingung dan rindu. Mereka mencari kehangatan dan pengakuan yang tidak pernah mereka dapatkan. Deskripsi itu cocok sekali. Arwah ini tidak tampak jahat. Ia hanya kesepian. Tapi kesepiannya itu kini meracuni pikiran Sarah dan mungkin juga janin yang sedang dikandungnya. Salah satu artikel menyarankan cara untuk menenangkan arwah semacam itu. Bukan dengan pengusiran paksa, tapi dengan pengakuan. Dengan memberinya nama dan mendoakannya. Bagi Kevin yang logis, ini terdengar seperti omong kosong. Tapi ia sudah putus asa. Malam itu, ia mencoba. Ia mengajak Sarah duduk di ruang tengah. "Sayang," katanya lembut,
Aku tahu ini berat, tapi kita harus menghadapi ini bersama. Kita harus mengakuinya. Sarah hanya menatapnya dengan mata sayu. 10 tahun yang lalu, lanjut Kevin, suaranya bergetar. Kita membuat kesalahan. Kita tidak memberinya kesempatan. Mungkin sekarang kita harus memberinya nama. Mata Sarah yang tadinya kosong tiba-tiba berkaca-kaca. Seolah kata-kata Kevin berhasil menembus kabut di pikirannya. Leo, bisiknya pelan. Apa? Tanya Kevin bingung. Leo, ulang Sarah. Aku selalu ingin menamainya Leo. Aku sudah memimpikan namanya bahkan sebelum kita melakukannya. Pengakuan itu menyakitkan, tapi terasa melegakan. Mereka berdua menangis malam itu untuk pertama kalinya membicarakan luka yang mereka pendam selama 1 dekade. Mereka berdoa bersama, menyebut nama Leo, meminta maaf, dan memohon agar ia tenang. Untuk beberapa hari, sepertinya cara itu berhasil. Suasana di apartemen terasa lebih ringan. Sarah tampak lebih ceria, lebih sadar. Ia tidak lagi berbicara sendiri. Gangguan-gangguan kecil seperti benda berpindah tempat pun berhenti. Mereka mulai berharap mungkin mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Tapi mereka salah. Mereka hanya membuatnya semakin berani. Sekitar seminggu kemudian, saat mereka sedang menonton TV bersama, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil. Tawa cekikikan khas anak-anak. Suaranya datang dari arah koridor menuju kamar tidur. Kevin dan Sarah saling pandang. Wajah mereka tegang. Leo, panggil Sarah ragu-ragu. Sebagai jawaban, sebuah bola karet kecil menggelinding pelan dari koridor, berhenti tepat di kaki mereka, seolah mengajak bermain. Ini berbeda. Dulu arwah itu pasif. Kini, setelah diberi nama, setelah diakui, ia mulai berinteraksi secara aktif. Ia tidak lagi hanya ingin diajak bicara oleh Sarah. Ia ingin bermain dengan mereka berdua. Teror itu meningkat. Suara tawa dan langkah kaki kecil sering terdengar di malam hari. Terkadang saat mereka sedang makan, kursi di seberang meja akan berderik seolah ada yang duduk di sana. Puncaknya terjadi saat Sarah sedang di kamar mandi. Ia sedang menyisir rambut di depan cermin. Tiba-tiba, di pantulan cermin, ia melihatnya. Di belakangnya berdiri sesosok anak laki-laki kecil, usianya sekitar 5 atau 6 tahun. Tubuhnya sedikit transparan, kulitnya pucat. Ia hanya mengenakan celana pendek. Ia tidak menatap Sarah. Ia menatap perut buncit Sarah dengan tatapan penasaran. Sarah menjerit dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi saat ia melihat ke cermin lagi, anak itu masih di sana. Ia mengangkat tangannya yang tembus pandang dan menyentuh perut Sarah di dalam pantulan cermin. Saat tangan gaib itu menyentuh pantulan perutnya, Anissa merasakan tendangan yang sangat keras dari dalam rahimnya. Tendangan yang penuh amarah dan penolakan. Janinnya yang sekarang seolah merasakan ada penyusupnya yang mencoba mengklaim ibunya, dan ia melawan. Di dalam cermin, anak laki-laki itu tampak terkejut dengan reaksi itu. Wajah penasarannya berubah menjadi cemberut. Tatapannya yang tadinya polos kini berubah menjadi dingin dan penuh kecemburuan. Ia menatap tajam ke arah perut Sarah di cermin, seolah menatap saingannya. Kini bukan lagi hanya tentang seorang arwah yang merindukan ibunya. Kini ini adalah tentang kecemburuan antara dua saudara, satu yang hidup dan satu yang tidak. Dan apartemen itu menjadi arena pertarungan mereka. Sejak insiden di depan cermin, suasana di apartemen berubah drastis. Tidak lagi ada tawa cekikikan atau ajakan bermain yang polos. Gangguan yang terjadi kini terasa penuh amarah dan sifatnya destruktif. Leo, arwah yang tadinya hanya kesumpyan, kini menjadi entitas yang cemburu dan pendendam. Ia melihat janin di dalam rahim Sarah bukan lagi sebagai adik, melainkan sebagai perampas kasih sayang ibu yang seharusnya menjadi miliknya. Benda-benda mulai berterbangan. Suatu malam saat Sarah sedang minum susu kehamilan di dapur,
Gelas di tangannya tiba-tiba terlepas olah ada yang menepisnya, pecah berantakan di lantai. Di lain waktu, bingkai foto USG pertama mereka yang dipajang di meja ditemukan jatuh dan kacanya retak tepat di bagian gambar janin. Teror itu kini tidak hanya menyasar Sarah, tapi juga calon bayinya secara langsung. Sarah sering merasakan kram perut yang tiba-tiba dan menyakitkan yang akan hilang secepat datangnya. Dokter tidak menemukan kelainan apapun, semua terlihat normal. Tapi Sarah tahu, itu adalah serangan dari Leo, cara dia untuk menyakiti adiknya dari luar. Kevin merasa tidak berdaya. Ia menyewa seorang orang pintar yang direkomendasikan temannya. Orang itu datang, membakar kemenyan, menyiramkan air doa di setiap sudut apartemen. Tapi setelah orang itu pergi, gangguan justru semakin menjadi-jadi. Terdengar suara barang-barang dilempar di kamar bayi, dan saat mereka memeriksanya, semua mainan berserakan di lantai. Beberapa bahkan rusak. Seolah-olah pembersihan itu justru memprovokasi kemarahannya. Dia tidak mau orang lain ikut campur, jerit Sarah frustasi. Ini urusan antara aku, kamu, dan dia. Kondisi Sarah semakin labil. Ia sering menangis, lalu tiba-tiba marah-marah pada perutnya sendiri. Diam, jangan sakiti adikmu, teriaknya pada udara kosong. Lalu beberapa saat kemudian, ia akan membelai perutnya dan berbisik, "Maafkan ibu sayang, maafkan ibu." Ia terjebak di tengah, mencoba menjadi ibu bagi keduanya, dan gagal total. Kevin tahu mereka tidak bisa terus seperti ini. Ia membuat keputusan drastis. Mereka akan pindah. Bukan pindah apartemen, tapi pindah ke rumah ibunya di luar kota sampai Sarah melahirkan. Mungkin dengan menjauh dari tempat di mana energi arwah ini paling kuat, mereka bisa mendapatkan ketenangan. Malam sebelum mereka berencana pergi adalah malam teror terburuk yang mereka alami. Mereka sudah mengemasi barang-barang mereka. Koper-koper sudah siap di dekat pintu. Mereka mencoba tidur lebih awal. Sekitar tengah malam, Kevin terbangun karena merasakan hawa yang sangat dingin. Ia membuka mata dan melihat pintu kamar mereka terbuka sedikit. Dari celah pintu masuk segumpal kabut tipis yang berbau anyir seperti darah. Ia membangunkan Sarah dengan panik. Saat itulah mereka mendengar suara dari ruang tamu. Suara krayon yang digoreskan dengan kasar ke dinding. Srek, srek, srek. Dengan jantung berdebar, Kevin mengambil senter dan berjalan perlahan keluar kamar. Sarah mengikutinya dari belakang, memegangi perutnya yang terasa kencang. Saat cahaya senter menyorot ke dinding ruang tamu, mereka melihatnya. Dinding putih bersih itu kini penuh dengan coretan-coretan krayon merah, gambar-gambar acak yang marah, lingkaran-lingkaran, garis-garis kasar, dan di tengah-tengahnya ada sebuah tulisan besar yang ditulis dengan ejaan anak-anak yang salah. "Aku tidak mau adik." Di bawah tulisan itu, berdiri sosok transparan Leo. Ia memegang krayon merah di tangannya, menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Tapi kali ini ada yang berbeda. Wujudnya tidak lagi pucat. Sebagian tubuhnya, terutama di sekitar mulut dan tangannya, berlumuran noda hitam pekat, seolah-olah ia baru saja memakan sesuatu yang kotor. Wajahnya yang tadinya hanya cemberut, kini menyeringai, seringai yang bukan milik anak kecil. Dia sudah tidak sendirian, bisik Sarah ngeri. Ada sesuatu yang lain bersamanya, sesuatu yang lebih gelap. Seringai di wajah Leo semakin melebar. Ia menjatuhkan krayonnya dan mengangkat kedua tangannya ke arah mereka.
Tiba-tiba semua perabotan di ruang tamu mulai bergetar hebat. Lampu gantung bergoyang-goyang liar. Bingkai foto berjatuhan dari dinding. Pintu-pintu lemari terbuka dan tertutup dengan keras. Apartemen itu seolah mengamuk. Kekuatan arwah anak kecil yang cemburu itu telah dilipat gandakan oleh entitas lain yang lebih jahat, yang memanfaatkannya untuk menciptakan kekacauan. Di tengah kekacauan itu, perut Sarah kembali kram. Kali ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Ia menjerit kesakitan dan jatuh terduduk. Pendarahan terjadi lagi, lebih banyak dari sebelumnya. "Dia mau keluar, dia mau mengambil adiknya sekarang," rintih Sarah. Kevin panik. Ia harus membawa Sarah ke rumah sakit, tapi apartemen itu seolah hidup dan mencoba membunuh mereka. Saat ia hendak memapah Sarah, sebuah lemari buku besar di dekat mereka tiba-tiba terdorong keras dan roboh, mengarah lurus ke tempat mereka berada. Waktu seolah melambat. Lemari buku raksasa itu miring, siap menimpa mereka. Di tengah kekacauan, insting Kevin mengambil alih. Ia tidak punya waktu untuk lari. Ia hanya bisa memeluk Sarah seerat mungkin, membalikkan badannya untuk menjari perisai dan pasrah pada nasib. Brak! Suara kayu yang hancur dan buku yang berjatuhan memekakkan telinga. Tapi anehnya, Kevin tidak merasakan sakit. Ia membuka matanya perlahan. Lemari itu memang roboh, tapi tidak menimpa mereka. Ia berhenti hanya beberapa senti di atas punggung Kevin, tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di depan mereka, di antara mereka dan sosok Leo yang menyeringai itu, kini berdiri sesosok wanita tua. Wujudnya transparan, mengenakan kebaya Jawa sederhana dan rambutnya disanggul rabi. Ia tidak menoleh ke arah Kevin dan Sarah. Satu tangannya terangkat menahan lemari buku itu, sementara tatapannya yang teduh namun tegas tertuju lurus pada arwah Leo. "Cukup, Putu," katanya lembut. Suaranya terdengar tua dan penuh wibawa. Putu artinya cucu dalam bahasa Jawa. Melihat sosok wanita tua itu, seringai di wajah Leo lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget dan sedikit takut. Noda-noda hitam di tubuhnya seolah menyusut, seolah kegelapan yang menempel padanya telah dibersihkan oleh kata-kata ibunya. Bisik Leo, suaranya kembali menjadi suara anak kecil yang kebingungan. Kevin dan Sarah hanya bisa menatap dengan bingung. Siapakah wanita tua ini? "Rumah mereka bukan tempatmu bermain. Dan bayi itu bukan musuhmu. Dia adikmu, darah dagingmu sendiri." "Dia merebut ibu dariku," seru Leo. Amarahnya kembali menyala. "Ibumu tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya tersesat dalam penyesalannya, sama sepertimu. Tapi kini sudah waktunya kalian berdua untuk pulang. Ikutlah dengan Eyang." Wanita tua itu mengelurkan tangannya yang lain, tangan yang tidak menahan lemari. Tangan itu keriput namun memancarkan kehangatan. Leo tampak ragu-ragu. Ia menatap tangan eyangnya, lalu menatap Sarah yang terbaring lemah. Sebagian dari dirinya yang dipenuhi amarah dan dendam menolak untuk pergi. Tapi bagian lain dirinya, jiwa anak kecil yang hanya merindukan kedamaian, tampak tertarik pada kehangatan itu. Saat itulah Sarah dengan sisa-sisa kesadarannya melakukan sesuatu. Ia mengelurkan tangannya yang gemetar. "Leo, anakku," bisiknya lirih. "Maafkan ibu, ibu sayang kamu." Itulah kata-kata yang ingin didengar Leo selama ini. Pengakuan tulus, bukan karena takut, tapi karena cinta. Amarah di wajah arwah itu lurus sepenuhnya. Wajahnya kembali menjadi pucat dan polos. Noda-noda hitam di tubuhnya lenyap, seolah kegelapan yang menempel padanya telah dibersihkan oleh kata-kata ibunya. Ia meneteskan air mata transparan. Perlahan, ia berjalan mendekati sosok eyangnya dan menyambut uluran tangan itu. Saat tangan mereka bersentuhan, kedua sosok itu mulai memudar, berubah menjadi pendar cahaya keemasan yang lembut. Lemari buku yang tadinya tertahan, kini jatuh sepenuhnya ke lantai. Namun tidak lagi mengenai Kevin dan Sarah. Sebelum benar-benar lenyap, arwah Leo menoleh sekali lagi pada Sarah.
Ia tidak lagi cemberut atau marah. Ia tersenyum, senyum tulus seorang anak kecil. Lalu, ia dan eyangnya pun menghilang. Seketika, seluruh kekacauan di apartemen itu berhenti. Udara kembali normal. Keheningan yang tersisa adalah keheningan yang damai. Kevin tidak membuang waktu. Ia menggendong Sarah dan berlari keluar dari apartemen neraka itu, membawanya ke rumah sakit. Sarah selamat. Pendarahannya berhasil dihentikan. Dan beberapa bulan kemudian, ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Mereka tidak pernah kembali ke apartemen itu. Mereka menjualnya dan memulai hidup baru di tempat lain, di sebuah rumah sederhana dengan halaman rumput, jauh dari gedung-gedung tinggi. Mereka tidak pernah tahu pasti siapa sosok eyang yang datang menolong. Kevin menduga itu adalah arwah dari leluhur Sarah, seorang nenek buyut yang datang dari dunia lain untuk menjemput cucunya yang tersesat. Kejadian itu meninggalkan bekas luka yang dalam, namun juga sebuah pelajaran. Setiap tahun, di tanggal saat mereka melakukan aborsi itu, Kevin dan Sarah akan selalu pergi ke panti asuhan. Mereka akan membawa mainan dan makanan, bermain bersama anak-anak di sana. Itu adalah cara mereka untuk menebus dosa, dan cara mereka untuk mengenang seorang anak laki-laki bernama Leo, yang akhirnya menemukan kedamaiannya. Kisah ini adalah pengingat yang kelam bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dan terkadang, konsekuensi itu tidak datang dalam bentuk hukuman, melainkan dalam bentuk rindu yang tak tersampaikan dari dunia lain. Sampai jumpa di episode Zona Gaib selanjutnya. Dan ingatlah, masa lalu tidak pernah benar-benar mati.